Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Aulia dengan NPM akhir 141. Nah, aku di sini akan mereview buku karya Pramoedya Anantatur. Saksikan terus ya, bye-bye. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku akan mereview dari tetralogi burunya karya Pak Pram, yaitu yang berjudul Jejak Langkah. Nah, buku ini merupakan buku ketiga dari rangkaian 4 jilid tetralogi burunya karya Pramoedya Anantatur. Nah, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 yang berlatar belakang pergerakan nasional Indonesia. Dalam cerita ini melanjutkan kisah Minkee atas perjuangannya untuk membela rakyatnya. Nah, kalau pada buku yang kedua yaitu Anak Semua Bangsa, Minkee baru mengenal rakyatnya. Kalau sekarang ia memutuskan untuk membela rakyatnya dari kekejaman kolonialisme. Nah, kebetulan aku membaca buku ini tidak menggunakan buku fisik ya teman-teman, melainkan aku menggunakan buku digital, yaitu bisa disebut e-book. Aku mendapatkan kesempatan membacanya yaitu melalui aplikasi iPusmas. Jadi cocok banget nih buat para Gen Z yang suka membaca buku, membaca novel, tapi males buat meminjam atau membelinya. Kita kan sekarang udah di era digital, kita hanya bermodalkan gawai kita atau handphone kita. Jadi kita bisa membacanya dengan dimanapun dan kapanpun. Nah, kita langsung aja ya ke sinopsis dan review dari buku ketiga, yaitu yang berjudul Jejak Langkah karya Pramoedya Anantatur. Jadi kita ke sinopsisnya dulu ya. Jadi di buku ini menceritakan bahwa Minkee melanjutkan sekolahnya ke sekolah kedokteran, yaitu bernama Stopia yang ada di Batavia. Selama menjalani pendidikannya di sekolah kedokteran, ia juga mendapatkan beasiswa nih, sekaligus mendapatkan uang saku dari Government. Namun jiwa Minkee yang bebas, ia merasa terkekang atas peraturan yang ada di dalam sekolah tersebut. Kedatangannya ke Batavia juga mengantarkan Minkee bertemu dengan seorang putri Tionghoa yang bernama Angsa Mei. Lalu Minkee meminangnya, ia menjadi istrinya. Namun umur Angsa Mei ternyata nggak bertahan lama nih. Jadi setelah Angsa Mei meninggal, Minkee juga meninggalkan Stopia. Nah, di sana Minkee juga mencari cara untuk bagaimana nih membela rakyatnya dari kekejaman kolonialisme. Kemudian ia bertemu dengan Dr. Wahid. Nah, Dr. Wahid ini memberi semangat kepada Minkee untuk masuk organisasi supaya bisa membela rakyatnya dari kekejaman kolonialisme. Minkee juga tidak sendiri, ia dibantu oleh mantan mertuanya atau orang tua dari Angsa Mei, yaitu Nyai Ontosoro, untuk mendirikan organisasi. Ia mendirikan organisasi yang diberi nama yaitu Serikat Priai. Dan ia mendirikan media koran yaitu yang diberi nama Medan Priai. Nah, media koran Minkee adalah koran satu-satunya yang berbahasa Melayu pada saat itu. Kemudian Minkee bertemu dengan Princess Kasiruta. Nah, ia meminangnya. Jadi setelah kepergian Angsa Mei, Minkee menikah lagi nih dengan Princess Kasiruta. Bersama dengan istrinya Minkee, yaitu Princess Kasiruta, ia menerbitkan tulisan-tulisan kritikan atau keluhan terhadap apa yang dialami pribumi pada saat itu. Di mana nih Minkee menerbitkannya? Minkee menuliskannya yaitu di Medan Priai, medianya punya Minkee. Nah, sejalan dengan beriringnya waktu, organisasi Minkee dan media koran Minkee ini menjadi terkenal atau biasa disebut pada zaman sekarang itu bahasanya viral di seantero Hindia Belanda. Minkee menjadi sorotan para pemerintah kolonialisme dan harus selalu waspada. Nah, selalu waspada dalam hal apa nih?
Ya, selalu waspada dalam hal apapun, karena kalau ada salah sedikit pun Minke bakal kena, dan orang-orang yang berhubungan dengan Minke juga bakal kena gitu. Nah, sekarang kita masuk ke review jejak langkahnya ya. Kalau dibandingkan dengan novel yang kedua, yaitu novel Anak Semua Bangsa, novel ini justru lebih seru nih teman-teman kalau menurut aku. Karena politik yang diceritakan dalam novel ini itu sangat rumit ya. Meskipun rumit, ya tapi tetap seru aja gitu. Karena disitulah organisasi-organisasi yang membuat rumitnya. Aku juga nggak begitu mengerti sih, tapi aku melihat kayak Minke itu berusaha untuk menahan gejolak politik dari pribumi itu sendiri agar menghindari pertikaian antara pribumi dan pemerintah kolonialisme. Jadi istilahnya tuh kayak Minke cari aman aja gitu ya, dan emang kayaknya cukup susah sih, dan pada akhirnya Minke jadi korban. Nah, aku sendiri menafsirkan kenapa sih gitu novel ini dinamai dengan jejak langkah, yang karena Minke itu membuat jejak langkah sendiri dalam perjuangan pribumi pada saat itu, dimana ketika pribumi tidak mempunyai media apapun, Minke menyediakannya, Minke membuatnya. Nah, ketika pribumi tidak mempunyai media apapun untuk menyampaikan keluhannya, ya Minke menyediakannya. Nah, Minke juga menjadi salah satu pelopor bagi bangsa dalam bidang jurnalis. Oke, jadi itulah review singkat dan sinopsis dari buku Jejak Langkah karya Pramoedya Anantatur. Buat kamu atau kalian yang masih bingung apakah tokoh Minke ini sebenarnya ada nggak sih gitu ya di dunia nyata, sebenarnya tokoh Minke itu ada ya teman-teman. Karena tokoh Minke dalam cerita novel ini, kalau di dunia nyatanya itu adalah Bapak Pres Nasional kita, yaitu Bapak Raden Tirto Adi Suryo. Nah, jika kalian penasaran nih, kalian cek aja profilnya. Nih, timelinenya itu sama sekali kayak tokoh Minke pada cerita ini. Nah, ini karena Pak Pram menuangkan kisah Bapak Raden Tirto Adi Suryo ke dalam tetralogi burunya, yaitu yang berjudul Jejak Langkah. Nah, jadi segitu aja ya review singkat dari novel yang berjudul Jejak Langkah karya Pramoedya Anantatur. Buku ini setidaknya harus kalian baca ya sekali seumur hidup, karena kalian harus tahu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang dilakukan lewat tulisan. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.